Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Terlepas dari angin yang membawa aroma laut, itu benar-benar sunyi di mana kelompok pembudidaya sedang memulihkan diri. Kelompok pembudidaya menjadi semakin santai, mengumpulkan keberanian untuk menutup mata. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 2 jam, party telah memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka dan sebagian besar kulit mereka kembali normal. Pria Parubaya membuka matanya. Setelah memeriksa bagaimana keadaan 4 orang lainnya, dia segera memerintahkan, kami pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Hal-hal itu sudah mengejar kita dengan cepat. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan memimpin jalan. Meskipun pembudidaya kondensasi Ki agak enggan, mereka tidak berani tinggal dan berdiri, dengan cepat terbang dengan alat sihir mereka. Namun pada saat itu, tangisan keras tiba-tiba terdengar dari sekitar pulau. Mereka sepertinya datang dari dalam kabut tebal. Tidak baik. Kultivator Parubaya berteriak dengan ekspresi mengerikan. Kulit keempat lainnya memucat dalam sekejap. Sekawanan lebih dari selusin burung abu-abu besar muncul dari kabut tebal di atas mereka. Burung-burung mengerikan ini memiliki panjang 3 meter, memiliki sisir merah di kepala mereka, cakar dan paruh yang tajam, dan memancarkan cahaya biru samar dari tubuh mereka. Mereka membuat pemandangan yang ganas dan jelek. Setelah mereka muncul, mereka tidak langsung turun ke pulau. Sebaliknya, mereka dengan cepat berputar-putar di sekitar pulau sebelum bubar, menghalangi jalur pelarian pembudidaya. Burung-burung itu tampak cukup familiar dengan manuver tersebut. Ketika kultivator Parubaya melihat ini, hatinya jatuh. Lari, cepat pergi ke hutan. Tunggu sampai ada kesempatan untuk kabur. Berpengalaman menangani binatang iblis tipe burung, pria Parubaya itu dengan tergesa-gesa memerintahkan yang lain untuk melarikan diri ke hutan. Saat keempatnya ketakutan, mereka dengan cepat mengikuti perintahnya tanpa pertanyaan. Kecepatan mereka mencapai level baru dengan meningkatnya kepanikan mereka. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di hutan. Namun, adegan mengejutkan tiba-tiba muncul. Saat kelimanya terbang hingga 10 meter di atas hutan, lampu hijau tiba-tiba melintas di depan mata mereka. Begitu mereka memulihkan penglihatan mereka dari kilatan yang menyilaukan, mereka takjub menemukan bahwa hutan telah menghilang tanpa jejak, hanya untuk digantikan oleh pegunungan asing yang memancarkan intensitas ki spiritual yang menakjubkan. Itu adalah formasi ilusi. Wanita berpakaian biru itu berteriak ketakutan. Mungkinkah ada rekan Taois di sini? Kata pemuda kekar itu dengan kejutan yang menyenangkan. Sangat terkejut, kultivator Parubaya itu bergumam, itu mungkin. Tapi bagaimanapun juga, inilah kesempatan kita untuk bertahan hidup. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan formasi untuk menghindari Hawk Kitebis. Petik 2. Dengan mengatakan itu, party tidak bisa membantu tetapi menyapu pandangan mereka di dalam formasi ilusi. Pada saat itu, burung-burung ganas itu tiba-tiba kehilangan pandangannya, menyebabkan mereka menjadi gelisah. Mereka berteriak satu sama lain beberapa kali sebelum memutuskan untuk terbang perlahan ke bawah. Ekspresi kultivator Parubaya tenggelam. Tidak baik. Tampaknya Hawk Kitebis tidak akan terpengaruh oleh pengaruh formasi ilusi. Cepat mendaki gunung. Ada aura formasi mantra di sana. Mungkin disitulah rekan Taois berada. Dia kemudian terbang menuju pegunungan dalam seberkas cahaya. Setelah para pembudidaya yang tersisa saling melirik satu sama lain, mereka mengejar pria Parubaya dengan ekspresi gugup. Setelah mereka terbang dalam jarak dekat, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul, menghalangi jalan mereka. Ketika pria Parubaya melihat ini, dia bersukacita. Dia segera melambaikan tangannya dan memanggil jimat transmisi suara. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia melemparkan jimat itu sebelum berubah menjadi seberkas api, menghilang menjadi penghalang cahaya dalam sekejap mata. Yang lain menatap pemandangan itu dengan mata panik, tidak berani memotongnya. Sesaat kemudian, banyak burung mengerikan terbang ke formasi ilusi. Mereka dengan cepat menemukan kelompok pembudidaya dan terbang ke arah mereka dengan terburu-buru. Sayap mereka membawa jejak samar cahaya biru cerah. Kultivator Parubaya meringis dan melirik penghalang cahaya putih di belakang mereka. Dia mengertakkan gigi dan menggumamkan perintah kepada para pembudidaya ki kondensasi. Ekspresi kultivator lainnya juga tidak sedap dipandang. Tapi mereka masih mengacungkan alat sihir bercahaya mereka sebagai persiapan untuk menerima serangan binatang iblis.
Tapi tepat saat binatang layang-layang elang hendak menyapu ke pesta pembudidaya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lebih dari 100 sinar dari berbagai cahaya berwarna tiba-tiba keluar dari penghalang cahaya putih. Meskipun balok itu setebal jari, masing-masing sangat tajam. Detik berikutnya, hewan layang-layang hawk yang turun dibiarkan penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan suara daging mereka yang terkoyak. Binatang iblis menghembuskan nafas terakhir saat mereka jatuh ke tanah bahkan tanpa teriakan. Ini adalah kelompok pembudidaya sangat gembira dengan perkembangan dan tidak bisa membantu tetapi berbalik menuju penghalang cahaya. Mereka terkejut untuk waktu yang lama ketika mereka melihat lebih dari 10 kera besar di sisi lain penghalang cahaya. Pada pandangan pertama, mereka telah salah mengira mereka sebagai binatang iblis dan dibiarkan ketakutan, tetapi mereka segera menyadari sesuatu yang aneh tentang mereka. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka melihat bahwa semua kera besar bersinar dengan cahaya hitam, sebelum akhirnya dianggap sebagai boneka mekanik. Masing-masing boneka mengangkat tangan. Tampaknya berkas cahaya beberapa saat yang lalu seharusnya berasal dari tangan mereka. Kesadaran ini membuat pesta benar-benar lega. Segera setelah itu, kera besar itu diam-diam menurunkan lengan mereka dan berkedip dengan cahaya putih sebelum menghilang dari pandangan. Saat ekspresi mereka terus berubah karena terkejut, penghalang putih berkedip beberapa kali sebelum berpisah untuk membuat jalur selebar 3 meter. Ketika mereka berlima melihat ini, mereka saling memandang dengan cemas. Suara seorang pria dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Saat ini saya dalam pengasingan, dan tidak nyaman bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Kalian para Taois dapat beristirahat sejenak di dalam penghalang sebelum pergi." Dari kata-katanya, tampaknya Master Mantra Formasi tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertemu dengan mereka. Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Tapi karena binatang iblis telah mati, akan baik-baik saja jika kita beristirahat di luar. Kami tidak berani mengganggu budidaya senior lebih jauh. Meskipun pembudidaya parubaya tidak merasakan kebencian dari suara itu, dia tidak berani memasuki formasi orang asing. Karena itu, dia hanya bisa mengerahkan keberaniannya untuk menolak tawaran tersebut dan berisiko mengecewakan pihak lain. Hehe, sepertinya kamu cukup berhati-hati. Tetapi karena ini masalahnya, bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang situasi Anda? Mengapa ada sekelompok binatang iblis kelas 2 mengejarmu? Suara itu berbicara tanpa peduli sedikit pun, tetapi kata-katanya kemudian membawa sedikit rasa ingin tahu. Wajah pria parubaya itu akhirnya rileks. Dia buru-buru menjawab dengan nada hormat, "Saya adalah murid dari Sekte Azure Spirit. Kami pergi ke laut untuk memetik beberapa tumbuhan spiritual. Selama saat-saat kecerobohan, kami menarik perhatian para binatang iblis itu dan mereka mengejar kami sejak saat itu. Jika bukan karena penyelamatan senior, kami para junior akan menghadapi bencana." Petik 2. Suara itu hanya meraung sebagai jawaban sebelum menjadi diam. Ini membuat para pembudidaya tidak nyaman. Kultivator parubaya menjadi khawatir. Namun, dia belum berani pergi dan berhasil menjaga ketenangannya. Setelah beberapa saat hening, suara pria itu dengan acuh tak acuh berkata, "Sekte Azure Spirit Anda hanya mengirim Anda berlima. Mengapa tidak ada sesepuh sekte yang memimpin Anda? Tidakkah Anda tahu bahwa Anda hanya mencari kematian dengan pergi ke laut dengan kultivasi Anda yang sedikit? Bahkan jika sekte tidak memiliki pembudidaya formasi inti, binatang iblis kelas 2 seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap sekelompok pembudidaya yayasan pembentukan." Petik 2. Setelah itu dikatakan, pembudidaya parubaya berhenti sejenak. Dengan sedikit keraguan, dia kemudian tersenyum pahit, "Senior. Sekte Azure Spirit kami hanyalah sekte kecil. Meskipun kami pernah memiliki sesepuh formasi inti, dia binasa di Bistoren lebih dari 20 tahun yang lalu. Hanya ada pembudidaya pembentukan yayasan di sekte kami sekarang, dan jumlahnya tidak banyak." Petik 2. Ketika pria parubaya itu memikirkan tanggapannya, dia khawatir apakah senior ini akan membentuk niat jahat setelah mendengar tentang detail sekte mereka atau tidak. Tetapi setelah berpikir lebih jauh, dia menyadari bahwa jika orang ini ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan mudah dengan bonekanya. Bagaimanapun, kultivasinya jauh lebih unggul dari milik mereka. Tidak perlu baginya untuk menyia-nyiakan usaha dengan cara yang begitu lama. Dan jika dia menyembunyikan informasi dari senior ini, dia akan mengambil risiko,
mengutuk mereka semua sampai mati. Dengan demikian, kultivator parubaya mencapai resolusi dan mengambil risiko menjawab dengan jujur. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang akan menyembunyikan rancangan apapun menuju sekte yang hancur seperti miliknya. BizTorrent, sudah berapa lama ini terjadi? Apakah itu ada hubungannya dengan binatang iblis itu? Suara pria itu sepertinya membawa tanda bahaya. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia menjadi terkejut. Para pemuda di partainya pun mengungkapkan keheranannya. Pria parubaya itu menghela nafas panjang, dan bergumam, senior tidak tahu tentang BizTorrent. Tampaknya senior telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak diberitahu tentang urusan dunia luar. Petik 2. Dari nadamu, situasinya terdengar cukup suram. Meskipun suara pria itu cukup dingin, kata-katanya membawa sedikit ketertarikan. Kultivator parubaya tidak bisa berkata-kata. Keadaan di luar tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai suram. Tampaknya eksentrik tua ini telah mengasingkan dirinya untuk entah berapa tahun. Bagaimana lagi dia bisa mengabaikan peristiwa bencana yang terjadi 20 tahun yang lalu? Namun, ini sangat melegakan baginya. Dengan kultivasi senior ini, dia harus merasa bahwa akan berada di bawah harga dirinya untuk menyerang mereka untuk apapun yang mungkin mereka miliki. Dengan pemikiran seperti itu, dia pria parubaya memasang ekspresi hormat, menjawab, senior. The BizTorrent adalah peristiwa yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, Junior hanya seorang kultivator kondensasi Qi. Meskipun saya tidak secara pribadi menyaksikannya, saya telah mendengar banyak senior di sekte saya membicarakannya. Dikatakan bahwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman tanpa peringatan dan bergegas menuju pulau kedalaman yang menakjubkan. Mereka telah benar-benar mengepung kota Blackrock dan meluncurkan serangan sengit tanpa akhir. Meskipun pulau itu dilindungi oleh beberapa formasi besar dan dipertahankan oleh beberapa ribu pembudidaya bersama dengan pesta Naschen Sol Senior, binatang iblis menerobos hanya dalam hitungan hari. Terlepas dari sebagian kecil pembudidaya yang mampu melarikan diri dalam kekacauan, sisanya dibunuh. Kultivator parubaya berbicara dengan ekspresi redup. Sesuatu seperti itu terjadi. Dan akibatnya, apakah binatang iblis kembali ke kedalaman? Suara pria itu sejenak mengungkapkan jejak keterkejutan sebelum menjadi tenang. Hal-hal akan berubah menjadi lebih baik seandainya mereka baru saja kembali ke kedalaman. Setelah mengubah kota Blackrock menjadi reruntuhan, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing dipimpin oleh beberapa binatang iblis kelas tinggi. Kemudian mereka mulai menghapus desa dan bangunan manusia lainnya. Namun, informasi tentang Torrent telah mencapai sebagian besar dari mereka sebelumnya dan orang-orang mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Tetap saja, ada banyak pembudidaya dan manusia yang tersingkir oleh serangan ini. Akibatnya, hampir setengah tahun berlalu di mana tidak ada satupun pemukiman manusia. Mereka semua telah dimusnahkan oleh binatang iblis, dan ini bukanlah akhirnya. Meskipun sebagian besar binatang iblis kembali ke kedalaman, ada beberapa binatang iblis tingkat tinggi cerdas yang mulai mencari manusia dalam persembunyian, melahap mereka satu per satu. Dikatakan bahwa setelah waktu yang singkat, manusia di laut luar hampir musnah, dan mayoritas pembudidaya juga telah jatuh. Untungnya, ada beberapa pulau yang jauh dari pulau kedalaman yang mengagumkan di mana para pembudidaya dapat menetap dan bersembunyi. Saat ini, Wondrous Depths Island telah menjadi pos terdepan untuk monster iblis kelas tinggi. Selama mereka menangkap angin dari setiap pembudidaya, mereka akan segera melancarkan serangan untuk melenyapkan kita. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sedih. Pulau kedalaman yang menakjubkan telah menjadi pos terdepan untuk binatang iblis kelas tinggi. Selama mereka menangkap angin dari setiap pembudidaya, mereka akan segera melancarkan serangan untuk melenyapkan kita. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sedih. Setelah itu, suara pria itu terdiam lama seolah-olah dia sangat terguncang, dan perlu waktu untuk mencerna informasi. Suara itu kemudian dengan dingin tertawa dan perlahan berkata, "Hehe, ini sangat lucu. Kami telah bertukar peran dengan binatang iblis. Manusia sekarang mengambil peran sebagai mangsa." Kata-katanya membawa sedikit ejekan, membuat para pembudidaya tercengang. Seolah mencoba untuk menyelamatkan nafasnya, suara itu kemudian langsung menanyakan beberapa pertanyaan. Pulau kedalaman yang luar biasa memiliki banyak eksentrik jiwa baru yang berjaga.
Mereka tidak bisa semuanya binasa di Bistoren. Mengapa mereka tidak muncul dan mengambil alih situasi? Dan dengan bencana besar yang melanda pulau kedalaman yang mendalam, mengapa Laut Bintang Dalam tidak menanggapi dan mengirim bala bantuan? Atau apakah kekuatan Laut Bintang Dalam telah sepenuhnya menyerah di pulau kedalaman yang menakjubkan? Petik 2. Setiap pertanyaan berikut menjadi lebih tajam dan mendekati inti permasalahan. Sedangkan untuk pria parubaya, pengetahuannya hanya mencakup beberapa pertanyaan. Setelah beberapa pertimbangan, dia dengan hati-hati menjawab, selama tahun Bistoren, saya mendengar bahwa sementara 2 kultivator jiwa baru lahir tewas dalam serangan itu, kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri. Meskipun belum ada kabar tentang senior tersebut, kabarnya mereka sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Ini sangat mungkin serangan untuk merebut kembali pulau kedalaman yang menakjubkan. Namun, junior ini tidak menyadari detail konkretnya. Adapun Laut Bintang Dalam, semua kontak dengan mereka telah hilang sejak hari Bistoren. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sisi lain. Mengenai bala bantuan, tidak ada satupun yang terlihat. Sepertinya seperti yang dikatakan senior, pulau kedalaman yang mengagumkan telah diserahkan oleh Laut Bintang Dalam. Setelah itu dikatakan, wajahnya menunjukkan ekspresi suram. Suara itu terdiam beberapa saat lagi sebelum dengan santai bertanya, karena ada bahaya seperti itu, mengapa kamu para junior berani menghadapi lautan berbahaya ini daripada tetap diam di tempat? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Kultivator parubaya mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan, tetapi sebelum dia bisa menjawab, ekspresi wanita muda berjubah kuning itu berfluktuasi saat dia tiba-tiba melesat ke depan dari belakang lelaki tua itu. Senior, karena ayahku mengolah seni kultivasi yang tidak sesuai, esensi sejatinya mengalami serangan balik dan meridiannya berantakan, membuatnya lumpuh. Dengan kekuatan besar senior, dia pasti punya metode untuk menyelamatkannya. Jika senior menyelamatkan ayahku, junior ini bersedia bekerja keras tanpa henti untuk membalas kebaikanmu. Wanita muda itu dengan getir memohon dengan mata berlinang air mata, memunculkan perasaan kasihan yang lembut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sangat terkejut dan tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas. Tetapi ketika kultivator parubaya mendengar ini, hatinya bergetar dan dia langsung menegurnya, Singer, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak bela diri senior telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Dia tidak lagi bisa dirawat dengan cara biasa. Kami hanya datang dalam perjalanan ini untuk menemukan obat untuk meringankan rasa sakitnya. Kekuatan sihir senior mungkin sangat besar, tapi itu saja tidak bisa mengobati ayahmu. Meskipun kata-kata kultivator parubaya itu kasar, dia memasang ekspresi aneh saat berbicara. Suara itu dengan dingin tertawa dan dengan malas berkata, esensi sejatinya menderita serangan balik dan meridiannya berantakan. Dia tampaknya telah dengan sia-sia melampaui dirinya sendiri. Ini adalah gejala mencoba untuk secara paksa mengolah teknik tingkat tinggi sementara budidayanya kurang. Petik 2. Pakar ini dapat mendiagnosis penyebab penyakit tanpa menemui pria tersebut secara langsung. Ini menyebabkan sekilas kegembiraan muncul di wajah pria parubaya itu. Senior benar-benar berpengetahuan. Itu karena kultivasi senior martial brother saya yang tidak sabar yang menyebabkan kemalangan. Akankah senior mengetahui teknik yang bisa menyelamatkannya? Setelah pria parubaya dengan hormat memujinya, dia bertanya tentang inti masalahnya. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan kakak bela diri senior ini. Penyakit ini tidak membutuhkan banyak obat untuk disembuhkan, tapi mengapa saya harus memberitahu Anda? Apakah Anda yakin bahwa saya dapat memberikan bantuan tanpa manfaat apapun? Suara itu sepertinya memahami pikiran pria itu dan terus terang mengejeknya. Pria parubaya itu berhenti sejenak sebelum warna kulitnya berubah-ubah antara merah dan putih. Meski bibirnya bergerak, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Wanita muda berpakaian kuning mendapatkan harapan dari kata-kata itu dan jejak warna kembali ke wajahnya. Dengan gigi terkatup dan jantung yang berdebar kencang, dia berlutut di depan penghalang cahaya. Segera setelah itu, wanita muda yang menggemaskan berkata dengan tekad, Junior Gong Sun Sing bersumpah bahwa selama senior dapat menyembuhkan ayahku, wanita ini bersedia mengabdikan hidupnya untuk Anda sebagai pelayan setia Anda. Jika senior tidak tenang, junior bersedia untuk memasukkan batasan sebelum senior keluar untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan itu,
wanita itu menghadapi penghalang cahaya dan menundukkan kepalanya 3 kali ke tanah. Ekspresi tegas tetap ada di wajahnya. Meski tampil begitu muda, wanita berjubah kuning itu teguh. Dengan sangat terkejut, pria parubaya itu menegur, "Gadis bodoh, tahukah kamu kebodohan apa yang kamu lakukan? Senior adalah pria dengan status hebat. Apa gunanya yang dia lihat pada gadis tercela sepertimu?" Petik 2. Yang lain di pesta berhasil pulih dari keterkejutan mereka dan masing-masing mengucapkan kata-kata mereka sendiri untuk mencoba dan mencegahnya. Namun, wanita berpakaian kuning itu mengabaikan mereka dan terus berlutut di tempatnya. Sepertinya dia memutuskan untuk tetap berlutut sampai dia mendengar jawabannya. Wanita muda itu menggelengkan wajahnya yang pucat dan dengan tenang berkata, "Semuanya, tolong hentikan. Bakat saya tidak jelas. Ibu saya mengalami banyak kesulitan untuk membebaskan saya, dan ayah saya dengan paksa mengolah lapisan ke-6 dari Azure Spirit Profound Arts untuk membersihkan esensi saya dan mengubah garis meridian saya, membuat dirinya lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Sekaranglah saatnya saya dapat memenuhi tugas berbakti saya. Selama ayah saya bisa sembuh, saya rela mengabdikan hidup saya untuk senior tanpa keluhan." Petik 2. Gadis, mungkinkah kamu ingin menekanku? Jika saya tidak bertindak, apakah Anda akan berlutut selamanya? Suara pria itu tertawa terbahak-bahak tanpa simpati sedikit pun. Junior tidak berani. Gong Sun Sing sudah sangat berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kita. Namun, ayah saya terbaring di tempat tidur, kami telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan seseorang untuk menyembuhkannya, tetapi semua upaya telah gagal. Dari nada senior, Singer percaya bahwa ini akan membutuhkan usaha yang sepele darinya. Satu-satunya niat junior adalah memohon dengan getir kepada senior agar dia dapat memenuhi tugas sebagai anak, tidak ada yang lain. Suara wanita itu hampir menangis saat dia selesai. Dia bersujud sekali lagi sambil menahan isak tangisnya. Penghalang cahaya tetap diam. Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Terlepas dari angin yang membawa aroma laut, itu benar-benar sunyi di mana kelompok pembudidaya sedang memulihkan diri. Kelompok pembudidaya menjadi semakin santai, mengumpulkan keberanian untuk menutup mata. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 2 jam, parti telah memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka dan sebagian besar kulit mereka kembali normal. Pria parubaya